Marc Marquez raup tidak kurang dari 1,5 juta euro dari kemenangan sejauh ini hingga seri Belanda di MotoGP 2025. Pembalap Spanyol itu tak henti menjadi sorotan dari musim yang hampir sempurna. Dengan 6 kemenangan di balapan utama dan 9 kemenangan sprint sejauh ini saja, dia sudah mengantongi banyak uang. Marc Marquez kembali menjadi bintang utama MotoGP setelah melewati masa-masa sulit di Honda, juara dunia 8 kali dan kini sangat dekat dengan gelar ke-9-nya. Membedakan dirinya dari pembalap lainnya bersama Ducati berdasarkan dominasinya yang tidak memberi ruang bagi lawan maupun kawan sesama pemakai Desmo CDC. Tahun ini dia menunjukkan dominasi totalnya lewat performa dan strategi yang nyaris sempurna. Selain dari objektivitas angka-angka yang ditorehkannya, juga dari cara pembalap Spanyol itu menunjukkan pendekatan teknisnya. Cara menjalani balapan yang sempurna dalam hal strategi dan performa dibumbui dengan pengalaman yang memungkinkannya untuk tidak atau meminimalkan kesalahan yang tidak perlu atau jatuh yang berbahaya atau cedera parah. Dia sekarang lebih bijaksana dalam mengelola emosinya. Untuk setiap kemenangan, pembalap Spanyol itu mengantongi 200.000 euro dari Ducati, sementara sprint memperoleh 40.000 euro. Oleh karena itu, jika mempertimbangkan 6 keberhasilan dalam balapan panjang hari Minggu, jumlah totalnya mencapai 1.200.000 euro atau 1,2 juta euro atau sekitar 21,1 miliar rupiah. Namun dari balapan hari Sabtu, pembalap asal Cervera itu mengumpulkan 360.000 euro sehingga totalnya yang secara eksklusif berkait dan terkait dengan hadiah Ducati adalah 1.560.000 euro yang diperolehnya atau kalau dirupiahkan setara sekitar 27,4 miliar rupiah. Sebuah pencapaian yang mengesankan juga dari sudut pandang ekonomi, dampak yang diberikan Marc Marquez pada musim 2025. Dengan catatan impresif ini, pembalap Spanyol itu tidak hanya mendominasi di lintasan, tetapi dari segi finansial. Memanfaatkan performanya secara maksimal, yang menegaskan dirinya sebagai investasi besar yang sangat menguntungkan untuk Ducati dan juga sebagai tokoh sentral MotoGP saat ini. Jika performanya terus kayak gini, mungkin di akhir musim bisa tembus 3 juta euro lebih atau setara 52 miliar rupiah hanya dari bonus kemenangan saja loh. Belum termasuk gaji, sponsor, dan bonus tambahan lainnya. Seiring dengan melejitnya Ducati di kelas MotoGP dalam beberapa tahun terakhir, finalis saat ini jadi rider terbaik di skuad KTM pada MotoGP 2025. Juga disinggung tentang masa lalunya. Pembalap berjulukan Top Gun itu ingat betul bahwa dia pernah ada di masa-masa ketika Ducati sedang mulai bergeliat. Finalis yang dikenal sebagai pembalap yang berani berpetualang dari satu tim ke tim lainnya, debut di MotoGP pada musim 2015. Semenjak itu dia sudah mulai berpetualang dari satu tim ke tim lainnya. Tercatat ada 4 tim yang sudah dibela pembalap asal Spanyol itu, yaitu Suzuki, Yamaha, Aprilia, dan sekarang KTM. Finalis bahkan masih jadi satu-satunya pembalap MotoGP yang mampu meraih kemenangan dengan 3 pabrikan berbeda. Dalam perjalanan karirnya, ada satu momen yang sampai sekarang paling disesali Finalis. Dia pernah menolak Ducati. Penolakan itu terjadi di musim 2018 saat dia masih memperkuat Monster Energy Yamaha. Finalis ditawari untuk menjadi rekan setim Andrea Dovizioso, namun memilih untuk bertahan di Yamaha karena orang-orang di pabrikan Iwata memintanya untuk bertahan. Padahal sebenarnya dia sudah hampir mengiyakan tawaran menggiurkan tersebut. Penyesalan yang dimaksud Finalis tidak lepas dari fenomena cemerlangnya Ducati dalam 3 tahun atau 4 tahun terakhir. Mereka tumbuh semakin kuat dengan kehadiran Francesco Bagnaia yang merengkuh 2 gelar juara dunia. Kemudian ditimpa prestasi Jorge Martin yang walau menang gelar dunia di tahun 2024 di tim satelit Prima Prama, dia tetap memakai motor yang sama dengan pabrikan utama. Adapun tahun ini di MotoGP 2025, Ducati semakin tak tergoyahkan berkat Marc Marquez yang telah menembus dengan 307 poin di puncak klasemen. Marquez meraih 15 kemenangan sprint dan balapan utama ditambah 2 kali podium. Sementara itu di sisi finalis, penyesalan itu makin dalam karena masa lalu dengan Yamaha yang malah berakhir kurang baik. Hubungan kedua belah pihak memburuk pada 2021. Finalis sempat mendapatkan tekanan dari internal tim hingga kontraknya berakhir sebelum waktunya dan membuatnya merugi 17 juta euro atau sekitar 323 miliar rupiah untuk durasi 2 tahun. Fenomena Finalis yang memilih percaya dan bertahan di Yamaha bisa menjadi pembelajaran bagi Fabio Quartararo.
Quartararo juga bisa jadi sedang dalam kebimbangan di tengah ketidakpastian tingkat kompetitif motor pabrikan berlogo Garbutala. Setahun terakhir dia terus mendapati janji manis, termasuk karena kehadiran sejumlah teknisi Eropa. Namun hasilnya masih belum kelihatan. Musim ini, El Diablo meraih 4 kali pole position, tetapi tak satu pun berakhir podium atau kemenangan. Marc Marquez kini memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan lebih nyaman tanpa lawan berat setelah menang di GP Asen. Ia mungkin akan mengubah pendekatannya di paruh kedua musim ini. Akhir pekan MotoGP di Asen awalnya berjalan berat bagi Marc Marquez dengan 2 crash pada hari Jumat, namun semua berbalik dan berakhir dengan kemenangan di sprint dan balapan utama minggu. Cedera saudaranya Alex merusak sebagian perayaannya di GP Belanda, tetapi dengan kondisi itu memungkinkannya untuk memperlebar jarak di klasemen dengan 68 poin atas pebalap Gresini tersebut dan 126 poin atas rekan setimnya Pecco Bagnaia. Kecelakaan Alex Marquez pada hari Minggu di Asen menguntungkannya dalam hal kejuaraan. Pembalap tim Lenovo Ducati tersebut telah memperoleh lebih banyak posisi di klasemen dan dapat menatap ke depan dengan pendekatan baru. Dominasi pembalap Spanyol tahun ini sangat mengesankan. Rider dengan plat nomor pembalap 93 itu telah menang 9 kali di sprint MotoGP dan 6 kali di balapan panjang hari Minggu dari 10 kesempatan masing-masing. Bahkan 2 crash pada hari Jumat di Belanda tidak berhasil meredam keinginannya untuk menang. Ia bangkit kembali mengalahkan para rival internal maupun eksternal dan menang tanpa terlalu banyak masalah. Kami menggunakan motor yang sama seperti di Mugello, jadi dengan setup yang sama dan kami tidak mengubah apapun. Tetapi hanya karena saya mengalami kecelakaan dengan motor lain, saya ganti pakai ke motor Ducati dengan paket aerodinamika baru dan terbiasa dengannya. Jadi kami melanjutkannya, kata Marquez. Sirkuit Jerman, Sachsenring, secara historis telah menjadi taman bermain bagi Marc Marquez yang membanggakan 11 kemenangan di sini di semua kelas. Tetapi ia masih belum mengoleksi kemenangan di MotoGP dengan Ducati. Sudah dibayangkan bahwa seorang pembalap sekaliber dia yang tidak pernah berhenti menyerang dan mengungguli para pesaingnya dapat mengubah filosofinya. Sulit untuk berpikir bahwa dia sudah ingin mempertahankan keunggulannya di klasemen, tetapi setelah jeda musim panas tingkat kedewasaannya dapat mengalahkan instingnya. Cedera adiknya Alex Marquez pada metakarpal kedua tangan kirinya seharusnya tidak menghambat kehadirannya di Sachsenring sehari setelah balapan MotoGP terakhir di Belanda. Dia menjalani operasi tetapi masih belum ada lampu hijau resmi dari otoritas kesehatan. Pemeriksaan medis semakin ketat dan berat, tetapi di pit mereka yakin akan melihatnya lagi akhir pekan depan. Selama pramusim, Raul Fernandez menjalani operasi serupa dan pulih dalam seminggu. Bagaimanapun, bahkan jika pembalap Gresini itu kembali, lawan sejati Marc adalah dirinya sendiri. Saat ini, tampaknya tidak ada yang mampu menghentikannya.